Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, saat kalian menonton video ini, berarti kita sudah berada di pertemuan kedua di bab terakhir, yaitu bab peluang tentang materi peluang empiris dan juga peluang teoritik. Apa sih peluang empiris? Apa sih peluang teoritik, Bu? Kalian akan paham setelah menonton video ini. Jangan di skip ya nontonnya. Semoga kalian happy dan enjoy mempelajari materi peluang kali ini bersama ibu ya. Terima kasih, semangat ya. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu menjelaskan lebih dalam lagi tentang peluang, ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian materi yang telah ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu ruang sampel? Apa ruang sampel itu apa, yuk? Oke, ya. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kemudian, titik sampel. Apa itu titik sampel? Ada yang masih ingat? Ya. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sekarang kejadian. Apa itu kejadian? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Oke, sekarang kita ke ruang sampel dulu. Ibu ingatkan kembali. Notasi dari ruang sampel adalah apa? Ayo, notasi dari ruang sampel. Ya, notasi dari ruang sampel adalah S. Banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampel ditulis dengan apa? Banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampel. Ya, ditulis dengan NS. Kemudian banyaknya kejadian A. Banyak kejadian A ditulis apa? NA. Ya, oke, betul. Nah, sekarang ibu ingatkan kembali. Kalau ibu melemparkan dua buah dadu, ada berapakah banyak anggota ruang sampelnya? Banyak anggota ruang sampel atau NS. Ada berapa dari pelemparan dua buah dadu? Betul, 36. Kemudian kalau ibu melemparkan satu buah koin, ada berapa ruang sampelnya? Ada berapa banyak anggota ruang sampel atau NS-nya? Ada 2 ya. Kalau dari seperangkat kartu bridge, ada berapa NS-nya? Ada 52. Pinter ya. Oke. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan peluang empirik dan menentukan peluang teoritik. Oke. Nah, buat apa sih Bu kita belajar ini? Emang penting ya buat kita? Nah, sebenarnya anak-anak ibu, peluang ini sangat erat banget di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja ya, membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Atau bisa juga untuk memperkirakan hal-hal yang akan terjadi, ya, semacam prediksi. Kalian pernah ingat atau pernah melihat enggak yang namanya perakiraan cuaca, ya, perkiraan cuaca. Oke. Misalkan nih ya, misalkan aja Rizky hari ini mau main ke rumah Salsabila. Nah, kemudian Rizky melihat, wah awan mendung nih, wah gelap nih, wah anginnya kenceng nih. Nah berarti Rizky di sini kan bisa memprediksi ya, wah kayaknya nanti bakalan turun hujan deh. Ya udah deh, nggak jadi aja ke rumah Salsanya gitu ya. Atau kalian sering banget kan melihat perakiraan cuaca di televisi. Misalnya pada hari atau pada tanggal 26 Mei. Pada tanggal 26 Mei itu akan terjadi hujan di wilayah Bekasi ya, dengan intensitas
hujannya itu lebat ya dan petir. Nah, maka kalian di hari Rabu itu biasanya pada diem di rumah kan gitu. Karena ada perakiraan cuaca itu ya. Manfaatnya apalagi? Wah, banyak banget deh manfaatnya. Ibu nggak bisa sebutin satu-satu karena tugas kalian adalah silahkan komen di YouTube Ibu tentang manfaat mempelajari peluang ini atau manfaat peluang di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di komen ya sayang. Tentunya setiap komen kalian akan menambah nilai. Oke, lanjut. Peluang. Apa sih peluang itu? Peluang adalah angka yang menunjukkan kemungkinan dari suatu kejadian. Dia berkisar dari 0 sampai 1. Peluang yang bernilai 0 yaitu kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya peluang terbitnya matahari dari selatan. Gak akan mungkin ya, sampai kiamat pun matahari terbit dari selatan itu gak mungkin ya. Maka dia peluangnya bernilai 0. Peluang yang bernilai 1 yaitu kejadian yang pasti terjadi. Misalnya, setiap yang bernyawa pasti akan mati ya. Notasi peluang adalah P besar. Ingat tadi peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. Artinya bisa saja 0, bisa 1. Mungkin enggak peluangnya itu 2? Enggak ya, karena peluang itu hanya berkisar dari 0 sampai 1. Oke, kemudian peluang. Nah, di sini peluang dibagi 2 yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Apa sih peluang empirik? Apa sih peluang teoritik? Akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Peluang empirik atau disebut juga dengan frekuensi relatif, yaitu perbandingan banyak kejadian yang muncul dari suatu percobaan terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Biasanya kalau peluang empirik itu ditulisnya frekuensi relatif ya, banyak kejadian, banyak percobaan. Oke, di sini Ibu punya contoh yang pertama. Pada percobaan pelemparan satu koin uang logam sebanyak 50 kali, muncul sisi angka sebanyak 30 kali. Oh, ternyata munculnya angka 30 kali. Tentukan peluang empiris muncul sisi gambar. Tadi Ibu ngelemparnya 50 kali nih. Kalau 30 kalinya keluar angka, berarti si gambar itu berapa keluarnya? Yaitu 50 dikurangi 30 sama dengan 20 ya. Peluang empiris berarti di sini Ibu tulis peluang empiris atau frekuensi relatif. Apa rumusnya sayang tadi? Banyak kejadian munculnya sisi angka dibagi banyak percobaan ya. Munculnya angka itu 20. Nah, banyak percobaan adalah 50 kali. Berarti gimana? Munculnya angka, kok munculnya angka sih? Munculnya gambar ya. Munculnya gambar yaitu 20 dibagi banyak percobaan yaitu 50. Berarti di sini 20 dibagi 50 bisa diperkecil, bisa dibagi 10. 20 dibagi 10 2, 50 bagi 10 5. Jadi peluang empirisnya adalah 2/5 ya. Oke, kemudian sebuah dadu dilambungkan beberapa kali dengan hasil sebagai berikut. Tentukan frekuensi relatif munculnya mata dadu bilangan prima. Ingat dadu tuh ada 6 kan, di sini ditulis. Ternyata mata dadu 1 muncul 7 kali, mata dadu 2 muncul 9 kali. Frekuensi relatif itu sama aja dengan peluang empirik atau peluang empiris. Tadi apa rumusnya peluang empiris? Peluang empiris adalah banyak kejadian A. Oke, banyak kejadian
ya, banyak kejadian dibagi banyak percobaan, ya. Sekarang kita lihat, oh yang diminta adalah muncul mata dadu bilangan prima. Bilangan prima itu siapa aja? Mata dadunya 2, 3, 5. Gitu ya. Karena 2, 3, 5, kita lihat, oh 2 itu muncul 9 kali. Berarti 9 ditambah, oh 3 itu munculnya 8 kali. Ditambah 8, ditambah, oh 5 itu munculnya 9 kali. Nah, dibagi banyak percobaan. Berapa kali itu percobaannya dijumlahin ini? 7 tambah 9, 16. 16 tambah 8, 24. 24 ditambah 7, 31. 31 ditambah 9, 40. 40 tambah 10, 50, ya. Maka banyak percobaannya adalah 50. Kita hitung sekarang. 9 tambah 8, 17. 17 ditambah 9, 26 dibagi 50. Nah, kalau 26 dibagi 50 bisa nggak diperkecil? Bisa dong, dibagi 2. Berarti 13 per 25, ya. Dua-duanya harus dibagi 2. Oke, selesai. Itu adalah peluang empiris. Sekarang adalah peluang teoritik. Perbandingan banyaknya kemungkinan munculnya suatu kejadian dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Biasanya peluang teoritik ini ditulis dengan peluang, ya, cukup peluang saja. PA sama dengan NA dibagi NS. PA adalah peluang kejadian A. NA banyak anggota kejadian A, kemudian NS banyak anggota ruang sampel, ya, atau banyak titik sampelnya. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Ayo, ya. Ingat tadi PA. Oke, ingat tadi kita sudah punya PA sama dengan NA dibagi NS. Oke, banyak anggota ruang sampelnya ditulis di bawah, ya, 36. NA itu adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Yuk kita cari yuk yang jumlahnya 10. Ini nih. 1, 2, 3. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada, Bu. Oke, berarti banyaknya mata dadu berjumlah 10 ada 3. Dibagi berapa? Bisa diperkecil nih, dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 36 dibagi 3, 12. Selesai deh jawabannya, 1 per 12. Oke, kemudian sebuah bola diambil dari sebuah kantong yang berisi 4 bola berwarna putih, 6 bola berwarna hijau, dan 5 bola berwarna merah. Tentukan peluang terambilnya berwarna merah, berarti PA sama dengan, ingat ya, NA per NS. Ingat, kalau A-nya itu adalah peluang terambilnya bola berwarna merah. Ini bisa juga ditulis gini nih, P merah, ya. Oke, maka di sini boleh ditulis N merah dibagi NS, ya, supaya kalian gak bingung, boleh, ya. Merahnya ada berapa merah? Merahnya ada 5, berarti di sini tulis 5 per NS, banyak anggota ruang sampel ada berapa? Di sini kita punya 4, kemudian 6, kemudian 5, jumlahin. Oke, 15, berarti di sini 15. Tinggal dibagi berapa nih sayang? Dibagi 5. 5 bagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Selesai, ya, jawabannya 1 per 3. Oke, sekarang di materi yang terakhir, yaitu pada pertemuan kali ini, ya, yaitu komplement suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian, maka kejadian yang bukan merupakan kejadian A disebut komplement A, ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian A, maka yang bukan kejadian A itulah disebut komplement A. Rumusnya PA ditambah PA aksen sama dengan 1.
atau PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Kenapa sih Bu hasilnya 1? Karena maksimal dari nilai peluang adalah 1. PA adalah peluang kejadian A, PA aksen adalah peluang bukan kejadian A. Beberapa buku juga menulisnya seperti ini ya, pakai C ya, atau pakai aksen gini ya. Kalian sebenarnya udah dibahas nih waktu kelas 7 dia materi himpunan ya tentang komplement. Oke, next. Nah, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Ingat, 2 dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 10. Ya, tadi ingat nggak? Kalau peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 10 ya, P yang berjumlah 10, ingat nggak tadi berapa? 1/12. Maka peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 10 berarti P bukan jumlah 10 ya, atau kalian mau nulisnya PA aksen boleh ya, terserah kalian. Oke, ini 1 dikurangi P jumlah 10. Berarti di sini 1 dikurangi peluang yang berjumlah 10 adalah 1/12. Nah, di sini nih anak-anak hati-hati ya kalau ngitung ini. Oke, Bu ingatkan lagi, kalau di sini 1/12 maka 1 ini bisa diubah 12/12 ya. Kita samain penyebutnya. Tapi kalau misalnya 1 min 2/36 berarti satunya diubah jadi 36/36 gitu yang ngikutin bawahnya ya. Oke, dikurangi 1/12 berapa sih? 12 dikurangi 1 11/12 ya, selesai. Oke. Next, sebuah pesta mengundang 1.200 tamu. Jika peluang tamu yang akan hadir 0,82, maka banyaknya tamu yang tidak hadir diperkirakan sebanyak. Kita cari tahu dulu nih peluang yang tidak hadir ya, berarti oke Ibu batasi dulu peluang yang tidak hadir ya, atau PA aksen boleh ditulis PA aksen. Sebentar, PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA gitu ya. Nah, 1 dikurangi PA, peluang tamu yang akan hadir berarti 0,82. Ayo, gimana nih caranya? Berarti jawabannya adalah 0,18. Ibu, saya nggak bisa cara ngitung ini. Oke. Caranya kalau 1 itu kan 1,00 ya. 0,82 dikurangi nih. Nah, ini 0 dikurangi 2 nggak bisa. Jadi dia pinjam ke sini. Maka ini sisa jadi 9. Jadi 9 sih Ibu. Ini maksudnya ini jadi sisa 9 ya di sini. Sebentar. Oke, kan 0 dikurangi 2 nggak bisa. Berarti dia pinjam ke sini. Ini jadi sisa 9. Ini kan 1 ke sini. 10 dikurangi 2 itu 8. 9 dikurangi 8 itu 1. Ini kan berarti udah habis kan, tadi udah dipinjam ya. Jadi di sini 0,18. Nah, kalau udah ketemu ini, ternyata dia tuh mengundang 1.200 tamu. Banyak tamu yang tidak hadir, berarti tamu yang tidak hadir. Banyak tamu yang tidak hadir itu sama dengan PA aksen dikali 1.200 tamu ya. PA aksen adalah 0,18 dikali 1.200. Ibu, ini juga saya nggak bisa nih Bu cara ngitungnya. Oke, Ibu ingatkan kembali. Nah, berarti di sini 1.200 dikali 0,18 ya.
Kita lihat di sini kan di belakang koma ada 2 angka. Di sini ada 02. Ini bisa langsung dicoret ya sebenarnya. Jadi kalian tinggal ngitung 18 dikali 12 aja. 2 dikali 8 16, simpan. Terus 2 kali 1 2 tambah 1 3. 1 kali 8 tulis 8. 1 kali 1 1 ya. Ini kalau ibu ambil berarti jadi 6. 8 tambah 3 11, simpan. Jadi 216. Oke. Nah, kalian sudah ibu berikan LKPD ya. Ibu akan jelaskan dulu. Oke, misal percobaan 1 peluang empirik. Siapkan 1 koin atau uang logam, siapkan alat tulis, peserta didik melempar koin sebanyak 10 kali dan 20 kali. Kemudian rekamlah saat kamu melemparkan koin, tulis hasil percobaan kamu pada tabel di bawah ini. Jadi pas kalian ngelemparin koin, tolong direkam ya. Tulis hasil percobaannya. Misal nih, ibu ngelempar. Wah, pada pelemparan pertama muncul misalkan angka. Berarti taruh di sini 1. Pada pelemparan kedua misalnya muncul angka lagi. Pada pelemparan ketiga misalkan muncul lagi angka, simpan lagi. Pada pelemparan keempat muncul gambar. Pada pelemparan kelima ternyata muncul angka. Pada pelemparan keenam muncul gambar. Pada pelemparan ketujuh muncul angka. Pada pelemparan ke berapa ini 8 angka lagi, dan seterusnya ya. Misalkan di sini jadi begini, gitu. Banyak kejadian munculnya sisi koin yang diamati. Angka ada 6. Kemudian gambar ada 4 ya. Ini 10 kan. Nah, kalau 20 kali gimana tuh? Rasio banyak kejadian terhadap banyak percobaan. Banyak kejadian 6. Rasio itu perbandingan ya, dibagi. 6 berarti dibagi banyak percobaan yaitu 10. 6 dibagi 10 0,6. Nah, dan seterusnya ya. Kalau 4 berarti 4 dibagi 10 0,4 gitu. Oke, kita jawab yuk. Yaitu dari seperangkat kartu bridge, tentukan peluang terambilnya kartu bernomor genap. 5 penjawab tercepat dan benar akan diberikan poin tambahan ya. Jadi ayo, belum tentu jawaban teman kamu benar. Kamu komen aja, sekaligus kamu komen tadi manfaat atau penggunaan penggunaan peluang di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke anak-anak ibu, itu saja dari ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.